Assalamualaikum pemirsa sekalian dimanapun kalian berada. Siang ini saya akan coba cari tahu kenapa Pertamina mewajibkan kita menggunakan My Pertamina pada saat kita akan isi BBM Pertalite. Selanjutnya, amankah data kita di website tersebut, dan kemudian seberapa bahayakah penggunaan HP di area pom bensin, mengingat di area pom bensin tertulis dan tercantum dilarang menggunakan HP. Tapi sebelum itu, yuk kita ngopi dulu. Dilansir dari CNBC Indonesia bahwa PT Pertamina mewajibkan pengguna bensin Pertalite dan solar subsidi untuk mendaftarkan kendaraannya pada website Pertamina mulai 1 Juli 2022. Jadi itu dilakukan oleh Pertamina supaya konsumsi jenis BBM penugasan atau JBKP dan BBM subsidi lebih tepat sasaran. Jadi itulah alasan kenapa Pertamina mewajibkan kita untuk mendaftarkan kendaraannya pada website Pertamina. Tapi kalau kita lihat ke bawah, sambil kebijakan pendaftaran di My Pertamina berjalan, pemerintah sedang menggodok revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM dan juga petunjuk teknisnya. Kita tahu bahwa itu tadi alasan Pertamina kenapa mewajibkan kita untuk mendaftarkan kendaraan kita di website My Pertamina. Oke, selanjutnya kita akan cari tahu kenapa dan apakah data kita setelah kita mendaftarkan diri di website tersebut menjadi aman atau malah sebaliknya. Seperti biasa, kita ngopi dulu. Mantap. Bagaimana keamanan data kita di website Pertamina? Nah, di sini Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patraniaga Mas Ega Legowo Putra tidak menampik bila mereka memang bukan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan informasi. Maka dari itu perseroan menggandeng Telkom sebagai penyedia jaringan. Kami menyadari bahwa kami bukan perusahaan yang bergerak di bidang IT. Oleh karena itu, backbone kami sebetulnya dari Telkom, kata Mas Ega Legowo Putra dalam acara webinar sukses Rabu 29 Juni 2022. Ega menyebut kekuatan Telkom sebagai penyedia jaringan IT inilah yang jadi salah satu partner strategik Pertamina dalam mengembangkan sistem tersebut, pun dengan server untuk keamanan data pelanggan. Kalau ditanya kekuatan servernya, ya sekuat Telkomnya, karena ini database negara. Kami memang secara infrastruktur backbone ada di Telkom, tapi customer service-nya di Pertamina, kata Ega. Sebelumnya, Direktur Eksekutif
ICT Institut Heru Sutadi mempertanyakan keamanan data pelanggan yang diwajibkan mendaftar melalui aplikasi My Pertamina untuk setiap pembelian BBM bersubsidi termasuk jenis Pertalite dan solar mulai 1 Juli 2022. Menurut Heru, Pertamina harus menjelaskan alasan kebijakan ini dengan baik ke masyarakat luas, sebab saat melakukan pendaftaran mereka akan dimintai mengisi data diri secara lengkap. Jadi guys, kalau kita baca tadi, sekilas memang ada yang meragukan dengan keamanan data kita di website Pertamina. Tapi Pertamina sendiri telah menggandeng Telkom dan mudah-mudahan data kita nanti betul-betul aman, tidak ada pencurian data. Karena ini bahaya sekali guys. Tapi saya yakin sekali keamanan data kita sangat aman. Saya yakin sangat aman. Oke guys, kita seruput dulu kopinya sebelum kita simak seberapa bahayakah HP di saat kita ngisi BBM Pertalite ataupun solar. Yuk diseruput kopinya. Mantap guys. Oke, kita akan simak, amankah menggunakan aplikasi My Pertamina di ponsel ketika membeli solar dan Pertalite? Sebab selama ini ada larangan penggunaan ponsel di area stasiun pengisian SPBU. Peneliti dari Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI, Yuyu Wahyu, angkat bicara terkait hal ini. Menurut Yuyu, secara teknis penggunaan aplikasi My Pertamina untuk membeli Pertalite dan solar di pom bensin itu termasuk aman. Dia menjelaskan, ketika membeli bahan bakar minyak, ponsel pengguna otomatis terhubung ke koneksi internet. Gelombang elektromagnetik dari koneksi internet ini sangat kecil sehingga secara teori tidak menimbulkan api. Setiap hari dihujani gelombang elektromagnetik dari BTS, baik 4G maupun 5G satelit, TV terestrial dengan frekuensi yang berbeda-beda. Ketika menggunakan My Pertamina di pom bensin, pengguna juga perlu melakukan pembayaran dengan memindai scan barcode dengan kamera ponsel. Yuyu mengatakan aktivitas tersebut juga tidak menimbulkan api yang dapat memicu kebakaran. Secara teknis aman, itu hanya optical atau pakai kamera saja. Jadi tidak ada transmisi power antara BTS atau ponsel, kata Yuyu. Dihubungi secara terpisah, Corporate Sekretari PT Pertamina Patraniaga Subholding Komersial dan Trading Pertamina, Putut Adriatno menjelaskan, larangan penggunaan HP di SPBU yang dimaksud hanya melakukan dan menerima panggilan telepon saja. Pertamina menyampaikan bahwa pelarangan penggunaan HP di area SPBU sifatnya untuk mencegah pemakaian HP yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan keadaan darurat seperti percikan api. Dapat kami sampaikan, larangan penggunaan portable electronic product adalah untuk panggilan masuk atau keluar, ujar Putut kepada kompas.com. Yuyu menegaskan penggunaan aplikasi My Pertamina untuk membeli BBM di pom bensin
ini pakai mode yang berbeda dengan aktivitas panggilan telepon yang dilarang tersebut. Keduanya berbeda. Kalau kita menelpon orang, ada transmisi besar lewat BTS. Kalau scan barcode My Pertamina ini beda. Modenya tidak ada transmisi sinyal ke BTS, kata Yuyu. Jadi menurut saya aman menggunakan aplikasi My Pertamina untuk membeli BBM di SPBU. Kesimpulannya, ternyata My aplikasi Pertamina itu bisa digunakan dan aman karena tidak tersambung dengan BTS. Jadi nanti pada saat kita mengisi, kita setelah mendaftar akan dapat scan barcode. Jadi scan barcode itulah nanti yang dilakukan untuk melaksanakan atau melakukan pembayaran. Jadi aman guys, karena nanti diambil dari kamera HP kita. Oke guys, saya rasa cukup sekian dulu. Nanti kita juga akan cari info-info yang lebih valid lagi tentang My Pertamina yang akan di-launching pada tanggal 1 Juli 2022. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian para master-master, para netizen-netizen, dan pesan saya, jangan lupa tetap ngopi biar tidak salah paham. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.